Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Ahmad Fahmi Fasya, mahasiswa dari kelas PBS 2E dengan NIM 241420163. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu mie instan, sejarah, popularitas, dan dampaknya. Mie instan mengubah cara orang menikmati makanan cepat saji secara global. Dari makanan sederhana di masa krisis, kini mie instan telah menjadi produk global yang dikonsumsi oleh miliaran orang setiap harinya. Nah, presentasi ini membahas asal-usul, popularitas, serta dampak kesehatannya. Saya harap teman-teman bisa menyimak sampai akhir karena banyak hal menarik yang akan kita kupas bersama. Baik, untuk slide kedua di sini ada sejarah singkat mie instan dari Osaka ke seluruh dunia. Awal mulanya di Jepang tahun 1958 oleh Momofuku Ando. Beliau menciptakan mie instan pertama di Osaka. Beliau melihat rakyat Jepang kelaparan setelah Perang Dunia Kedua dan berpikir bagaimana cara menyediakan makanan murah, bergizi, dan tahan lama. Dari situlah lahir mie instan pertama bernama Chicken Ramen. Kemudian pada tahun 1971 Momofuku juga memperkenalkan cup noodles, mie instan dalam gelas. Inovasi ini mempercepat penyebaran mie instan ke seluruh dunia internasional. Untuk globalisasi, mie instan menyebar ke Asia, Amerika, dan Eropa dalam dekade berikutnya. Kini, mie instan tersedia di lebih dari 100 negara. Indonesia sendiri adalah salah satu konsumen terbesar mie instan di dunia. Nah, untuk yang ketiga ada industri modern. Merek besar berinovasi untuk memenuhi selera global yang beragam. Nah, Indomie misalnya menjadi simbol kebanggaan Indonesia karena berhasil menembus pasar Afrika dan Australia. Untuk slide ketiga di sini ada mengapa mie instan begitu populer dan apa saja faktor-faktor pendorongnya. Yang pertama ada kemudahan dan kecepatan. Mie instan bisa dimasak dalam waktu 3-5 menit saja. Praktis bukan untuk semua orang, bahkan anak SD sekalipun bisa menyajikan mie instan sendiri tanpa perlu keahlian memasak. Yang kedua adalah harga terjangkau. Harga rendah menjadikannya pilihan ekonomi bagi mahasiswa dan pekerja. Nah, untuk mie instan sendiri, perbungkusnya berada di kisaran 2.000 sampai 4.000 rupiah tergantung variasi rasa dan daerahnya. Sangat murah bukan dibanding makanan lain? Ini membuat mie instan sangat populer di kalangan anak kos seperti saya ini tentunya. Nah, yang kedua ada ragam rasa. Varian rasa lokal dan internasional meningkatkan daya tariknya. Ada rasa seperti rasa ayam bawang, kari ayam, sambal mata, hingga rasa rendang. Bahkan ada rasa unik seperti rasa keripik balado. Nah, studi dari World Instant Noodles Association atau WINA pada tahun 2023 menunjukkan Indonesia menempati urutan kedua di dunia dalam konsumsi mie instan dengan konsumsi sekitar 14,3 miliar bungkus per tahunnya. Wow, sangat banyak bukan Indonesia tuh. Nah, berikutnya adalah slide keempat. Di sini kita membahas kandungan gizi mie instan serta fakta dan mitosnya. Yang pertama, karbohidrat tinggi, yaitu sumber energi cepat tapi bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Yang kedua ada garam dan lemak. Bukan garam dan madu ya, garam dan lemak. Nah, kandungan garam tinggi perlu diperhatikan untuk kesehatan jantung, terutama bagi
penderita penyakit jantung, hati-hati tuh. Yang ketiga ada beberapa protein dan serat. Nah, biasanya mie instan itu rendah protein dan serat sehingga kurang mengenyangkan lama. Banyak mitos menyebut mie instan mengandung lilin, padahal yang terlihat mengkilap adalah minyak dari proses penggorengan itu sendiri. Fakta penting mie instan tidak mengandung zat plastik atau lilin, seperti yang banyak beredar di internet. Namun demikian, mie instan bukan makanan ideal untuk dikonsumsi setiap hari. Kalau dimakan harus disertai sayur, telur, atau lauk agar nutrisi dan proteinnya seimbang. Nah, berikutnya untuk slide kelima, di sini kita membahas dampak kesehatan konsumsi mie instan terlalu sering. Yang pertama, dampaknya tentu pada jantung. Karena garamnya yang sangat tinggi dapat meningkatkan tekanan darah dan penyakit jantung. Yang kedua, ada kegemukan. Kandungan kalori tinggi berkontribusi pada kenaikan berat badan. Jadi, yang mengidap penyakit obesitas sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi mie instan. Yang ketiga ada masalah pencernaan. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan lambung dan kurangnya serat. Nah, berdasarkan riset Universitas Harvard, orang yang mengonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam seminggu memiliki resiko 68% lebih tinggi mengalami sindrom metabolik. Namun bukan berarti kita harus takut makan mie. Kuncinya adalah kendali dan kesadaran diri. Untuk slide ke-6 di sini kita akan membahas mie instan di berbagai negara, variasi rasa dan budayanya. Untuk di Korea Selatan, mie instan rasa pedas dominan seperti kimchi dan bulldog. Konsistensi mie-nya yaitu mie kenyal dan kaya rempah. Untuk di Indonesia, rasa yang kuat seperti rendang dan soto. Sering ditambahkan telur dan sayuran segar juga. Untuk di Amerika Serikat sendiri, ragam rasa unik seperti keju dan sapi panggang disukai sebagai makanan cepat dan praktis. Budaya makan mie instan juga berbeda-beda. Di Korea, orang makan mie pakai panci langsung. Di Jepang, mie cup adalah simbol modernitas. Di Indonesia, mie instan sering dicampur nasi atau dijadikan topping martabak. Nah, untuk berikutnya, slide ke-7 kita akan membahas inovasi dalam industri mie instan, tren dan perkembangan terkini. Nah, itu yang pertama ada varian sehat, mie rendah kalori, organik, dan bebas gluten menjadi tren untuk saat ini. Yang kedua ada peningkatan kemasan, material ramah lingkungan, dan desain kemasan menarik. Yang ketiga ada teknologi produksi, otomatisasi meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Kini muncul produk sehat seperti Lemonilo, Fitme, dan lain-lain. Pabrik mie instan juga menggunakan teknologi otomatisasi, meningkatkan kualitas efisiensi produk, dan menjaganya agar tetap higienis sampai ke tangan konsumennya. Untuk berikutnya di slide 8 kita akan membahas resep kreatif dengan mie instan. Lebih dari sekedar makanan cepat saji. Yang pertama ada resep mie goreng veggie, yaitu dengan cara mie instan ditambahkan sayuran segar dan saus pedas untuk cita rasa unik. Yang kedua ada resep sup mie instan ala rumahan dengan ditambahkan kaldu ayam dan tambahan daun bawang dan jamur. Tentu itu akan sangat enak sekali. Untuk resep yang ketiga ada salad mie dingin, yaitu dengan cara mie rebus dicampurkan saus wijen dan sayuran renyah. Kalau untuk saya sendiri, mie instan ditambahkan telur dan beberapa daun seperti sesim, itu sudah cukup enak. Kreasi mie instan semakin beragam, bukan? Banyak chef dan influencer membuat resep mie instan ala restoran mewah. Ini menunjukkan fleksibilitas mie instan dalam budaya makanan global. Untuk berikutnya di slide 9 kita akan membahas mie instan dan ekonomi peran dalam ketahanan pangan. Yang pertama ada produk terjangkau, memenuhi kebutuhan pangan cepat untuk masyarakat menghasilkan berpenghasilan rendah. Yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan. Industri ini menyerap tenaga kerja dari produksi hingga distribusi. Yang ketiga ada cadangan pangan darurat, simpanan mie instan efektif untuk bencana dan situasi darurat. Pemerintah Indonesia menjadikan mie instan sendiri sebagai logistik utama saat terjadinya bencana.
Industri ini mendukung perekonomian masyarakat dan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Nah, untuk slide terakhir di sini kita akan bahas kesimpulan yang sudah kita bahas tadi tentang mie instan dan perspektif yang seimbang. Mie instan tetap bagian penting dalam kehidupan modern dengan catatan penggunaan yang bertanggung jawab. Untuk kelebihannya yaitu praktis, ekonomis, dan variasi rasa menarik. Untuk kekurangannya kandungan gizi terbatas dan potensi dampak kesehatan. Untuk tindakan bijaknya konsumsilah mie instan secara secukupnya dengan variasi makanan sehat lainnya. Nah, mungkin itu saja yang saya presentasikan. Saya ingin menutup dengan kutipan dari WHO. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.